Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Sandra Fadila. Saya merupakan salah satu mahasiswa STI STMB yang berada di kelas E4 dengan nomor NPM 101203554. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu nilai ujian tengah semester dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Dan kita langsung masuk aja yuk ke materinya. Jadi, apakah itu komunikasi bisnis? Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi. Jadi, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio, communico, atau communicare. Artinya adalah membuat sama. Dalam bahasa Inggris, communication artinya suatu pertukaran informasi, konsep, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Selanjutnya, apa sih itu bisnis? Nah, berasal dari bahasa Inggris, bisnis atau busy yang berarti sibuk dapat diartikan suatu kesibukan atau aktivitas seseorang ataupun kelompok. Bisnis artinya suatu aktivitas pekerjaan seseorang atau kelompok yang mendatangkan penghasilan atau keuntungan dan nilai tambah. Jadi, pengertian komunikasi bisnis menurut Katz yaitu merupakan suatu pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial. Artinya, suatu komunikasi akan dilakukan untuk mencapai terjadinya perdagangan. Selanjutnya, kita akan mengenal unsur komunikasi, jenis komunikasi, dan tujuan komunikasi. Nah, unsur komunikasi ini meliputi sender atau komunikator, lalu ada pesan atau message, channel atau saluran media, receiver atau komunikan, dan feedback atau umpan balik. Feedback itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada zero feedback, positive feedback, neutral feedback, dan negative feedback. Selanjutnya, kita ketahui yuk jenis-jenis komunikasi itu apa aja. Nah, menurut ruang lingkupnya, jenis komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Sedangkan berdasarkan cara penyampaian, terbagi menjadi lisan dan tulisan. Nah, jenis komunikasi menurut perilaku ada komunikasi formal, informal, dan non-formal. Sedangkan menurut aliran informasinya ada satu arah yang atau disebut juga simplex dan dua arah atau duplex. Selanjutnya, apa sih tujuan komunikasi itu? Nah, tujuan komunikasi itu diantaranya untuk informing, persuading, dan collaborating. Selanjutnya, apa aja sih perencanaan komunikasi bisnis? Nah, perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata, kalimat, atau paragraf, dan merevisi. Tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan itu realistis, waktunya tepat, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu dan orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya, ayo kita pahami lebih lanjut proses komposisi. Terdiri dari 3 poin utama, yaitu perencanaan, komposisi, dan revisi. Nah, perencanaan itu sendiri menentukan tujuan seperti membuat keputusan, lalu ada analisis audiens seperti mengembangkan profil audiens, penuhi kebutuhan informasi dan motivasionalnya, lalu penentuan ide pokok seperti teknik brainstorming dan seleksi saluran dan media komunikasi. Selanjutnya, komposisi terdiri dari direct request atau surat permintaan atau permohonan langsung meliputi pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup. Ada juga permintaan atau pesan-pesan rutin. Pertama, dilakukan dengan pendekatan langsung atau direct approach. Kedua, dilakukan dengan pendekatan tanya jawab atau biasa disebut ask question approach. Ketiga, bersifat good news dan goodwill.
Selanjutnya kita bahas revisi. Nah, revisi pesan evaluasi itu merupakan isi pesan dan tinjau ulang apakah dapat dibaca, kemudian jika ada sesuatu yang perlu direvisi, maka edit dan tulis ulang untuk keringkasan dan kejelasannya. Selanjutnya, keberhasilan komunikasi. Nah, keberhasilannya itu adalah hubungan komunikasi. Jadi, bisa antara peran pribadi, peran informasional, peran keputusan, kegiatan pertukaran informasi, lalu ada pola komunikasi, cara mengolah komunikasi, dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, kita juga perlu mengenal pengendalian pesan bisnis dan merevisi pesan bisnis. Dalam pengendalian pesan bisnis, faktor yang menyebabkan kegagalan pesan bisnis diantaranya pesan terlalu bertele-tele, pembahasan tidak relevan, ide tidak logis, dan informasi penting terlewat. Selanjutnya, pentingnya pengorganisasian yang baik dapat membantu audiens menerima dan memahami pesan dengan efisien dan efektif. Pengorganisasian melalui outline seperti mengelompokkan ide-ide dan mengurutkan ide. Selanjutnya ada merevisi pesan bisnis seperti keterampilan merevisi, pemilihan kata yang tepat, dan membuat kalimat yang efektif. Nah, kita juga akan mengetahui strategi penulisan untuk permintaan pesan rutin dan pesan positif, strategi pengorganisasian pesan bad news, dan perencanaan pesan persuasi. Dalam strategi penulisan pesan rutin dan pesan good news itu, kita dapat melihat perbedaannya ya. Dalam pesan rutin, pembukaan merupakan pernyataan ide pokok, sedangkan dalam pesan good news, pembukaan merupakan pernyataan good news. Lalu, pada pesan rutin, pertengahan atau isinya merupakan penjelasan secara rinci, sedangkan pesan good news, pertengahan atau isinya menjelaskan pertengahan secara rinci mengenai berita atau kabar baik. Lalu ada penutup, yaitu meningkatkan kembali ide pokok atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Pesan good news juga sama, meningkatkan kembali good news atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Nah, dalam hal ini, kita perlu menulis jawaban positif, menangani permintaan kredit rutin, dan surat rekomendasi dan pemberitahuan. Selanjutnya, strategi pengorganisasian pesan bad news. Menciptakan audience center tone, membantu audiens memahami bahwa bad news berisi pesan yang tegas dan memilih perencanaan organisasional. Selanjutnya, perencanaan pesan persuasif. Seperti analisis audiens, pertimbangan perbedaan budaya, dan memilih pendekatan organisasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.